Kamu mungkin sudah membuang ribuan rupiah ke tempat sampah setiap minggu, dan kamu bahkan tidak sadar melakukannya. Setiap kali kamu buang pangkal daun bawang, batang seledri, atau akar kangkung setelah masak, itu sebenarnya bisa tumbuh lagi, berkali-kali, nyaris selamanya. Dan hari ini, kita akan bongkar 10 tanaman yang kalau sudah kamu tanam sekali, tidak perlu kamu mulai dari nol lagi. Jujur saja, berkebun itu sering terasa seperti pekerjaan tanpa akhir. Beli bibit, tanam, tunggu, panen sekali, lalu mulai lagi dari nol. Capek, mahal, dan hasilnya tidak sebanding. Tapi ada golongan tanaman yang cara kerjanya berlawanan dari logika itu. Semakin kamu ambil, semakin produktif mereka. Semakin kamu potong, semakin rimbun. 10 tanaman ini bisa tumbuh di pot kecil, di lahan sempit, bahkan di balkon apartemen. Tapi ada satu yang paling mengejutkan, dan itu bukan pisang, bukan cabai, bukan yang kamu duga. Kita akan sampai ke sana. Yuk mulai! Kalau kamu tumbuh besar di Indonesia, hampir pasti ada pohon pisang di sudut rumah kakek atau nenek kamu. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah warisan kebijaksanaan pangan yang sering kita lewatkan begitu saja. Pisang bukan sekedar penghasil buah. Dia adalah sistem keluarga yang bekerja untuk kamu, bahkan saat kamu tidur. Begini cara kerjanya. Begitu satu bibit pisang ditanam, akar-akarnya langsung sibuk melahirkan anakan di bawah tanah. Bahkan, sebelum pohon induknya berbuah untuk pertama kali, sudah ada 1, 2, 3 anakan kecil yang berdiri antri di sekelilingnya. Jadi, ketika pohon induk ditebang setelah panen, karena pohon pisang memang hanya berbuah sekali, lahan itu tidak pernah kosong. Penggantinya sudah ada, sudah siap naik. Siklus ini tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Selama tanah dijaga nutrisinya, rumpun pisang akan terus berproduksi tanpa perlu kamu mulai dari awal. Dan yang sering dilupakan orang, bukan hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan. Bunganya jadi sayur, daunnya jadi pembungkus, batang mudanya jadi pakan ternak. Ini tanaman yang tidak ada bagiannya yang terbuang. Satu bibit hari ini, meja makan kamu yang lebih kaya selama bertahun-tahun ke depan. Pisang sudah kita kenal lama, tapi tanaman berikutnya banyak yang meremehkannya. Padahal, di luar negeri orang rela bayar mahal untuk mendapatkannya. Di kampung-kampung Indonesia, kelor sering dianggap tanaman liar biasa. Tumbuh di pinggir jalan, di pagar, di mana saja tanpa diminta. Banyak yang tidak meliriknya 2 kali. Tapi di Amerika, Eropa, dan Jepang, daun kelor dijual dalam bentuk suplemen kapsul, bubuk premium, sampai teh kesehatan dengan harga yang tidak murah. Kenapa? Karena satu porsi daun kelor mengandung lebih banyak vitamin C dari jeruk, lebih banyak kalsium dari susu, lebih banyak zat besi dari bayam. Para ahli gizi menyebutnya the miracle tree. Dan kamu punya akses gratis ke tanaman ini, kalau mau menanamnya. Cara menanam kelor, potong batangnya, tancapkan ke tanah, sirami. Selesai. Tidak perlu semai dari biji, tidak perlu media tanam khusus. Yang luar biasa adalah responsnya saat dipanen. Petik daunnya malam ini untuk sayur bening, besok pagi lihat bekas pemetikan itu. Tunas baru sudah muncul, seolah tanaman ini tidak sabar mengisi kembali apa yang kamu ambil. Semakin sering dipangkas, semakin banyak cabang. Semakin banyak cabang, semakin banyak yang bisa dipanen. Di banyak desa, kelor dijadikan pagar hidup, bukan hanya karena murah, tapi karena setiap hari bisa dipetik langsung dari pagar ke dalam panci. Ini apotek dan warung sayur yang tumbuh sendiri di halaman rumah kamu. Kelor memang luar biasa. Tapi tanaman ketiga ini punya reputasi yang lebih merakyat, dan hampir semua orang melakukan satu kesalahan fatal saat memanennya. Kesalahan yang membuat mereka harus beli bibit lagi dari awal. Stop. Kalau kamu pernah menanam kangkung dan melakukan ini, mencabut sampai ke akarnya, kamu baru saja membuang seluruh potensi tanamanmu. Ini kesalahan yang hampir semua pemula lakukan. Dan ini alasan kenapa mereka merasa berkebun itu mahal, karena terus-menerus harus beli bibit baru. Kangkung sebenarnya adalah salah satu tanaman paling royal dan paling tangguh yang ada. Bisa tumbuh di tanah biasa, di pot, bahkan hanya direndam akarnya di ember berisi air. Yang dia minta cuma satu, jangan biarkan tanahnya kering. Rahasianya ada di cara panen. Jangan cabut, potong.
Sisakan 5-7 cm batang dari permukaan tanah. Bagian kecil yang tersisa itu bukan sampah, itu pabrik tunas baru. Dari ketiak batang yang tersisa dalam beberapa hari akan muncul tunas-tunas baru. Dan bukan satu, biasanya 2, 3, bahkan lebih banyak dari yang kamu potong sebelumnya. Satu batang dipotong, 3 batang muncul. Setiap kali panen, kamu sedang melipat gandakan produktivitas kebun kamu sendiri. Satu pot kangkung bisa dipanen berkali-kali jauh sebelum batangnya mulai terlalu keras untuk dikonsumsi. Kangkung sudah, kelor sudah, pisang sudah. Tapi tanaman keempat ini menarik karena dia sebenarnya pendatang baru. Dan dia punya satu kemampuan bonus yang bahkan bisa kamu pakai untuk memperluas kebun kamu tanpa keluar uang sepeser pun. Bayam Brazil mungkin belum populer saudaranya di pasar tradisional. Tapi di komunitas berkebun urban Indonesia, namanya makin sering disebut. Dan ada alasan bagus untuk itu. Daunnya tebal, keriting, dan hijau tua pekat. Tampilannya cukup cantik sampai bisa sekaligus jadi tanaman hias di teras rumah kamu. Tapi di balik kecantikannya itu ada ketangguhan yang tidak bisa diremehkan. Tidak rewel soal cuaca, tidak mudah diserang hama, dan paling penting, tidak mati setelah dipanen. Cara panennya simpel, petik bagian daun dan pucuk muda saja, sisakan pangkal batang dan akar di dalam tanah. Dalam beberapa hari, dari setiap bekas pemetikan itu tumbuh tunas-tunas baru, lebih banyak dari sebelumnya. Tapi inilah kemampuan bonus yang tadi saya sebut. Kalau kamu ingin memperbanyak ke pot lain atau ke area kebun baru, tidak perlu beli bibit. Cukup potong bagian batangnya, tancapkan ke tanah lembab yang baru, bayam Brazil akan mulai berakar sendiri. Hampir selalu berhasil. Dari satu bibit awal, dalam hitungan bulan, kamu bisa punya banyak pot bayam Brazil yang siap dipanen kapan saja, tanpa keluar uang tambahan untuk bibit. 4 tanaman sudah, setengah jalan. Sekarang kita masuk ke tanaman yang paling bikin orang Indonesia panik saat harganya naik. Dan satu hal yang perlu kamu tahu tentang tanaman ini, dia bukan tanaman musiman. Hampir semua orang salah kaprah soal ini. Tidak perlu kita bahas panjang soal dramanya. Kamu pasti sudah pernah merasakan sendiri, beli cabai sedikit karena harganya tidak masuk akal. Tapi ada mitos besar soal cabai yang perlu kita luruskan hari ini. Banyak orang berpikir cabai adalah tanaman musiman. Panen sekali, bongkar, mulai lagi dari bibit. Itu salah. Cabai adalah tanaman menahun yang bisa terus berbuah 1 hingga 2 tahun penuh, asalkan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan setelah masa panen besar selesai. Setelah panen besar, cabai akan menggugurkan beberapa daun tua. Banyak orang yang panik melihat ini dan langsung mencabut pohonnya. Padahal itu bukan tanda mati, itu tanda istirahat. Pohon sedang menghemat energi sebelum memulai babak berikutnya. Yang perlu kamu lakukan cukup 2 hal. Pangkas cabang-cabang yang sudah kering dan tua, beri pupuk organik, bisa dari kompos sisa dapur kamu sendiri. Setelah itu, tunggu. Dalam beberapa minggu, kuncup-kuncup bunga baru bermunculan. Lebih banyak dari sebelumnya, karena energi pohon kini tidak terpecah ke daun-daun tua. 1 atau 2 pohon cabai yang dirawat dengan cara ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan harian satu keluarga. Tidak perlu lagi menghela napas panjang di depan timbangan cabai di pasar. Oke, kita sudah di tanaman kelima, tapi jangan kemana-mana dulu. Tanaman keenam ini yang paling sering kita buang setelah masak. Dan itu adalah salah satu pemborosan paling tidak perlu yang pernah ada di dapur Indonesia. 1 ikat daun bawang. Kamu papai sedikit untuk taburan sup malam tadi. Sisanya masuk kulkas, layu perlahan, dan seminggu kemudian berakhir di tempat sampah. Ini terjadi di jutaan dapur Indonesia setiap hari. Dan solusinya begitu mudah sampai kamu mungkin tidak percaya. Ambil pangkal daun bawang yang biasanya kamu buang itu. Bagian putihnya berikut akar-akar kecilnya. Masukkan ke dalam segelas air bersih. Letakkan di dekat jendela. Lalu tunggu 1 malam. Besok pagi, bagian tengah batangnya sudah mulai memanjang ke atas. Dalam 3-4 hari, panjangnya sudah hampir kembali seperti semula. Ini namanya regrow from scraps, menumbuhkan kembali dari sisa dapur. Dan daun bawang adalah juaranya.
Untuk hasil yang lebih maksimal, pindahkan ke pot kecil berisi tanah. Hasilnya lebih besar, lebih lebat, karena akarnya punya medium yang lebih kaya nutrisi. Teknik panennya tetap sama. Potong bagian hijaunya, sisakan bagian putih dan akar. Dari situ, tunas baru tumbuh lagi, berulang, tanpa perlu beli lagi. Daun bawang bisa tumbuh dari sisa dapur. Itu mengejutkan banyak orang. Tapi tanaman ketujuh ini bahkan lebih ekstrim. Dia hampir tidak bisa dimatikan. Tumbuh seperti rumput liar, dan setiap kali kamu ambil, dia justru makin besar. Namanya serai, dan ada cara panen yang kebanyakan orang tidak tahu. Cara yang membuat rumpunnya malah semakin padat dari waktu ke waktu. Kalau ada satu tanaman yang layak dapat gelar paling tahan banting, itu adalah serai. Bisa tumbuh di tanah kering, bisa tumbuh di tanah kurang subur. Lupa disiram beberapa hari, dia masih berdiri tegak seolah tidak terjadi apa-apa. Dari satu batang kecil yang kamu tanam hari ini, dalam beberapa bulan akan berubah menjadi rumpun besar yang padat. Tapi ada satu cara panen yang salah yang sering dilakukan, dan ini yang membuat orang frustasi. Mereka mencabut atau membongkar seluruh rumpun saat ingin mengambil batangnya. Itu sama saja seperti memotong kaki sendiri karena ingin mengambil sepatu. Cara yang benar, ambil satu atau dua batang dari bagian paling pinggir rumpun saja. Putar perlahan, tarik sampai ke pangkal, tapi biarkan pusat rumpun tetap utuh di tanah. Yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang terasa counterintuitif. Rumpunnya tidak mengecil, justru makin besar. Dari pusat akar yang tersisa, muncul anakan baru untuk mengisi ruang yang kosong tadi. Lama-kelamaan, rumpun serai makin padat, makin produktif. Dan bonusnya yang jarang disebut orang, serai adalah pengusir nyamuk alami. Aroma khasnya membuat nyamuk tidak betah di sekitarnya. Satu rumpun di sudut halaman, bumbu gratis, nyamuk minggat, kebun makin hijau. 3 tanaman tersisa, dan tanaman ke-8 ini punya sebuah paradoks yang menarik. Semakin kamu takut memetiknya karena tidak mau merusak, justru itu yang perlahan membunuhnya. Kamu harus berani untuk bisa membuatnya bertahan lama. Ada sesuatu yang terlihat cantik di tanaman ini, tapi sebenarnya adalah tanda bahaya. Kuncup bunga kemangi. Banyak orang membiarkan kemangi berbunga karena memang cantik, kecil-kecil, putih, atau ungu muda. Tapi begitu kemangi berbunga dan berbiji, dia menganggap tugasnya selesai. Energinya habis untuk reproduksi, dan tanaman mulai memasuki fase akhir hidupnya. Kalau kamu ingin kemangi bertahan berbulan-bulan, pangkas setiap kuncup bunga yang muncul. Jangan biarkan berbunga. Dengan begitu, energi tanaman tidak habis untuk membentuk biji. Semuanya kembali ke produksi daun. Lebih segar, lebih lebat, lebih aromatik. Dan ini bagian yang terasa paling counterintuitif. Setiap kali kamu memetik satu pucuk daun kemangi, dari bekas pemetikan itu akan tumbuh 2-3 cabang baru. Semakin sering kamu panen, semakin rimbun tanamannya. Bukan berkurang, justru berlipat. Perawatannya sederhana, sinar matahari yang cukup, tanah lembab tapi tidak tergenang, dan keberanian untuk memetik secara rutin. Aroma kemangi paling kuat dan paling segar saat dipetik langsung sesaat sebelum disajikan. Itulah yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan dari kemangi dalam plastik yang sudah layu di kulkas. 2 tanaman terakhir, dan ini yang banyak orang salah kaprah. Mereka pikir tanaman ke-9 ini sulit ditanam karena dianggap sensitif. Padahal begitu kamu tahu teknik panennya, satu pot kecil ini bisa bertahan hampir 1 tahun penuh. Seledri punya reputasi yang tidak terlalu adil. Sering dianggap sulit karena butuh kelembapan yang pas dan tidak tahan panas berlebih. Tapi kenyataannya, begitu kamu menemukan satu titik nyamannya, seledri adalah tanaman paling setia yang bisa kamu miliki. Titik nyaman itu tidak rumit sama sekali. Teduh, tapi tetap kena cahaya matahari pagi. Pot kecil sudah cukup, siram secara teratur, dan seledri akan mengurus dirinya sendiri. Sekarang soal teknik panen yang membuat seledri bisa bertahan sangat lama. Kebanyakan orang mencabut seluruh tanaman karena dianggap lebih mudah, padahal itu menghapus investasimu sepenuhnya. Cara yang benar, ambil hanya tangkai dari bagian paling luar, yang ukurannya sudah paling besar. Bagian tengah tanaman, jantungnya,
harus dibiarkan utuh. Kenapa? Karena dari jantung itulah semua daun baru diproduksi. Dengan mengambil dari luar, kamu memberi ruang bagi jantung untuk terus tumbuh dan menghasilkan lebih banyak lagi ke depannya. Dengan cara ini, satu pot seledri bisa bertahan dan produktif selama berbulan-bulan, bahkan mendekati 1 tahun kalau kamu konsisten merawatnya. Tidak perlu lagi beli satu ikat besar hanya untuk pakai beberapa lembar. Petik secukupnya, sisanya tumbuh lagi, siklus itu terus berulang. Dan kalau kamu penggemar masakan Indonesia, sup, soto, mie ayam, punya seledri yang selalu segar di rumah adalah kemewahan kecil yang efeknya terasa setiap hari. Kita sampai di tanaman terakhir, dan ini yang dari tadi saya simpan, tanaman yang saya sebut di awal tadi sebagai yang paling mengejutkan. Bukan karena cara tumbuhnya yang aneh, tapi karena satu manfaatnya yang sangat spesifik yang membuat dia jadi kebutuhan mutlak bagi sebagian keluarga Indonesia. Di awal tadi saya bilang ada satu tanaman yang paling mengejutkan, yang bukan pisang, bukan cabai, bukan yang kamu duga. Ini dia. Katuk. Bagi para ibu yang sedang menyusui, nama ini bukan hal baru. Katuk sudah lama jadi rahasia alami untuk memperlancar dan meningkatkan produksi ASI. Ini bukan mitos. Kandungan fitokimia dalam katuk memang terbukti mendukung produksi susu ibu. Tapi, manfaat katuk tidak berhenti di situ. Daunnya kaya protein, zat besi, vitamin A dan C. Bisa jadi sayur bening, ditumis, atau bahkan diolah jadi keripik yang gurih. Dan cara menanamnya? Ini yang mengejutkan. Ambil batang katuk yang sudah berkayu, potong sepanjang 2 ruas jari. Tancapkan ke tanah. Sirami. Selesai. Tidak perlu semai, tidak perlu media tanam khusus, tidak perlu perawatan rumit. Dalam hitungan hari, tunas hijau segar sudah muncul dari batang yang baru kamu tancapkan. Karakternya sama seperti kelor. Semakin sering dipanen, semakin semangat tumbuhnya. Petik dari pucuk dan ujung cabang. Dari bekas petikan itu, 2-3 tunas baru muncul dalam waktu singkat. Dan ini grand finalenya. Katuk bisa dijadikan pagar hidup yang produktif. Batangnya yang keras dan tegak membentuk dinding hijau alami yang asri sekaligus bergizi. Kamu mendapat privasi dari pagar, kamu mendapat estetika dari hijaunya, kamu mendapat sayuran sehat dari daunnya. Dari satu tanaman yang sama, sekali tanam. Itu dia, 10 tanaman. Satu prinsip yang sama. Mereka tidak meminta banyak dari kita, tapi mereka memberi jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Tapi, saya mau jujur satu hal sebelum kita selesai. Berkebun dengan tanaman-tanaman ini bukan berarti tanpa tantangan sama sekali. Hasilnya bisa berbeda tergantung jenis tanah, cuaca di tempatmu, dan konsistensi perawatan. Yang paling penting adalah, kamu mulai dari satu tanaman dulu. Bukan 10 sekaligus. 1. Pilih satu dari daftar ini, yang paling kamu butuhkan di dapur sekarang, atau yang paling mudah kamu akses bibitnya. Tanam hari ini. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Karena begitu kamu melihat sendiri tunas pertama tumbuh kembali setelah kamu panen, sesuatu berubah dalam cara kamu memandang halaman rumah kamu. Dia bukan lagi sekedar lahan kosong. Dia adalah dapur kedua kamu. Kalau ada satu tanaman dari daftar tadi yang sudah ada di rumah kamu sekarang, atau satu yang paling ingin kamu coba pertama kali, tulis di komentar ya. Gue baca semua yang masuk. Dan kalau video ini membuka cara pandang baru tentang berkebun buat kamu, tolong bantu tekan like dan subscribe. Karena masih banyak lagi yang mau kita bahas, tentang berkebun, ketahanan pangan rumahan, dan cara hidup yang lebih mandiri. Sampai ketemu di video berikutnya.